Selamat datang di channel YouTube Senang Belajar Elektronika. Di video pertama kami ini, kami akan menerangkan secara garis besar urut-urutan dari belajar elektronika. Di video berikutnya, kami akan menyajikan belajar elektronika dengan menggunakan modul elektronika. Jadi tidak bersifat teori saja, tapi juga ada prakteknya. Belajar elektronika dimulai dari 3 komponen pasif, yaitu resistor, kemudian induktor, dan kapasitor. 3 komponen dasar. Sebenarnya ketika kita mempelajari 3 komponen ini, kita belajar mengenai sensor, cara kerja dari sensor. Materi pertama ini masih bersifat teoritis, tapi juga nanti akan kami sajikan secara video, secara praktis. Setelah kita belajar komponen pasif, maka berikutnya kita belajar komponen aktif, dimulai dari dioda. Seperti kita ketahui, dioda mempunyai fungsi utama, yaitu sebagai penyearah. Fungsi-fungsi yang lain adalah sebagai proteksi ketegangan berlebih dan sebagainya. Setelah dioda dilanjutkan dengan komponen berikutnya, yaitu transistor. Di mana transistor yang kita pelajari nanti ada 2 komponen, yaitu komponen bipolar junction transistor jenisnya, kemudian effect transistor. Fungsi utama dari transistor ini ada 2, yaitu fungsi amplifier dan fungsi saklar atau switch. Dari fungsi switch ini tadi berkembanglah suatu ilmu, yaitu digital dasar. Jadi kita mempelajari komponen-komponen digital, di mana angka yang kita pelajari nanti adalah angka 0 dan angka 1. Di dalam kita mempelajari digital dasar, kita akan dikenalkan dengan komponen-komponen dasar, yaitu AND, OR, NOT, kemudian gerbang tambahan XOR, komponen-komponen decoder dari 2 ke 4, dari 3 ke 8, dari 4 ke 16, kemudian dikenalkan dengan encoder, dikenalkan dengan multiplexing, demultiplexing, rangkaian-rangkaian kombinasional, dan rangkaian-rangkaian flip-flop. Jadi kita masih belajar mengenai komponennya saja. Setelah digital dasar, mata kuliah berikutnya atau pelajaran berikutnya adalah interfacing. Jadi tatap muka gampangnya. Dimana ketika belajar interfacing, kita mempelajari bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman sudah mulai masuk, di mana bahasa pemrograman ini adalah bisa berbasis BASIC, bisa berbasis Pascal, dan bisa berbasis C. Di dalam interfacing ini yang kita pelajari adalah fungsi-fungsi I/O, input dan output. Bagaimana kita menjalankan membuat lampu LED berkelap-kelip, kemudian lampu LED seolah-olah berjalan atau running LED, kemudian bagaimana caranya mengambil data atau sebagai input, bagaimana membuat display-display dari 7 segmen, baik bersifat buffer maupun yang bersifat scanning. Kemudian bagaimana kita menampilkan data dengan menggunakan LCD. Kemudian setelah kita mahir menguasai interfacing, step berikutnya adalah mempelajari akuisisi data. 2 komponen yang dipelajari di data yaitu DAC, Digital to Analog Converter, dan ADC. ADC nanti kita kenalkan dengan beberapa komponen jenis-jenis ADC, yaitu ADC dual slope, ini sangat pelan sekali, dalam 1 detik hanya 8-10 data. Kemudian setelah dual slope, successive approximation ratio, kecepatannya bisa sampai ratusan kilohertz.
Kemudian kalau pengen dalam order ratusan sampai megahertz, namanya adalah ADC semi flash. Kemudian kalau pengen lebih cepat lagi, namanya adalah flash. Di dalam ADC nanti akan dikenalkan istilah-istilah yang akurasi, resolusi, kemudian di DAC nanti bagaimana caranya membuat mengkonversi dari output DAC yang sebagian besar dalam bentuk arus menjadi tegangan. Jadi nanti dari komponen DAC ataupun ADC bisa jadi nanti mereka memakai sistem 8 bit, 10 bit, 12 bit maupun 16 bit. Dari akus data kemudian diteruskan dengan mikroprosesor. Mikroprosesor ini komponen-komponen tambahannya adalah memori, yaitu RAM, ROM, kemudian tambahan-tambahan decoder, tambahan komponen-komponen I/O, komponen interrupt, dan komponen yang berfungsi sebagai timer. Di dalam mikroprosesor, data bersifat berkelompok. Kemudian step berikutnya kita mempelajari mikrokontroller. Mikrokontroller mulai dari keluarga yang paling lama yaitu MCS 51, kemudian AVR, karena bahasa pemrograman di AVR bermacam-macam, maka dilanjutkan dengan Arduino. Karena Arduino masih berbasis AVR, maka dia termasuk ke dalam golongan low level. Mempunyai memori yang kecil, cuma enaknya adalah bagian besar dari komponen-komponen Arduino bersifat open source. Kalau kita ingin menaikkan levelnya, kita bisa mempelajari komponen atau mikrokontroller keluarga dari PIC atau DSP IC. Kalau lebih besar lagi kemampuan memorinya, maka kita mempelajari ARM. Nah, dari mikrokontroller bisa kita lanjutkan mempelajari bit programmable gate array. Kemudian itu bagian saklarnya. Jadi ketika transistor berfungsi sebagai switch, maka mata kuliah atau pelajaran yang harus diketahui atau dipelajari, dipahami sangat banyak sekali. Sedangkan ketika transistor mengambil peran sebagai amplifier, maka mata kuliah atau materi berikutnya adalah namanya operasional amplifier, di mana op-amp mempunyai dua fungsi dasar, yaitu fungsi amplifier dan fungsi komparator atau pembanding. Dari amplifier berkembang fungsi sebagai filter, dan dari komparator berkembang fungsi sebagai sinyal generator. Demikian garis besar belajar elektronika secara berurutan. Untuk video berikutnya, saya akan mulai dari komponen dioda. Wassalamualaikum.